Suku Uighur adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari wilayah Xinjiang, yang terletak di bagian barat Laut Tiongkok. Suku ini memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, dan bahasa yang unik. Mereka dikenal karena kebudayaan mereka yang sangat dipengaruhi oleh Islam dan tradisi-tradisi yang berkembang di sepanjang jalur perdagangan Silk Road. Suku Uighur adalah keturunan dari berbagai kelompok etnis yang mendiami wilayah Asia Tengah, dan memiliki akar sejarah yang kuat sejak abad ke-7. Nama Uighur berasal dari nama sebuah kerajaan kuno yang berdiri di Asia Tengah, yaitu Kerajaan Uighur, yang eksis sekitar abad ke-8. Seiring dengan sejarahnya yang panjang, orang Uighur menjadi bagian dari sejumlah kerajaan dan dinasti besar, termasuk Kekaisaran Mongol. Wilayah asal suku Uighur, yaitu Xinjiang, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan telah menjadi jalur penting dalam jalur perdagangan dunia, terutama pada masa lalu ketika jalur perdagangan Silk Road menghubungkan Asia Timur dengan Eropa dan Timur Tengah. Suku Uighur mayoritas mendiami wilayah Xinjiang, yang memiliki luas sekitar 1,6 juta kilometer persegi dan merupakan daerah otonom di bawah pemerintah Tiongkok. Xinjiang memiliki beragam pemandangan alam, mulai dari gurun besar, pegunungan, hingga dataran tinggi yang membuat wilayah ini sangat strategis dalam sejarah perdagangan. Meskipun ada banyak suku etnis yang juga tinggal di wilayah tersebut, orang Uighur diperkirakan menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di Xinjiang, meskipun jumlah mereka terus menurun akibat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Bahasa Uighur adalah bahasa Turkik yang termasuk dalam keluarga bahasa Altaik. Bahasa ini memiliki kesamaan dengan bahasa Turki, Kazakh, dan Uzbek, meskipun memiliki ciri khas tersendiri. Bahasa Uighur menggunakan aksara Arab dalam tulisan sehari-hari, meskipun di beberapa tempat juga dipakai aksara Latin dan Cyrillic. Selain itu, banyak orang Uighur yang juga menguasai bahasa Mandarin, bahasa resmi Tiongkok, terutama di kota-kota besar dan pusat-pusat ekonomi. Kebudayaan Uighur sangat dipengaruhi oleh Islam, yang masuk ke wilayah mereka sekitar abad ke-10. Sebagian besar orang Uighur menganut agama Islam Sunni, dan mereka memiliki tradisi serta perayaan keagamaan yang kuat, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Budaya mereka juga dipengaruhi oleh budaya Persia, Turki, dan Arab, yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan masakan mereka. Musik tradisional Uighur, seperti yang dimainkan dengan alat musik khas seperti dutar, gitar dua senar, dan rawap, sangat populer, begitu juga dengan tarian yang berirama dan penuh ekspresi. Masakan Uighur adalah campuran dari pengaruh Timur Tengah, Turkik, dan Tiongkok. Beberapa hidangan terkenal dari masakan Uighur termasuk lagman, mie dengan daging dan sayuran, polu, nasi dengan daging dan wortel, kebab, daging panggang, dan manti, dumpling. Masakan ini biasanya menggunakan rempah-rempah yang kaya, seperti jintan, cabai, dan bawang putih. Selama beberapa dekade terakhir, suku Uighur telah menghadapi tintingan besar dalam hal hak asasi manusia. Pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah yang kontroversial terhadap populasi Uighur, yang meliputi pembatasan kebebasan beragama, pengawasan yang ketat, dan program indoktrinasi. Terkait dengan masalah ini, banyak laporan internasional yang menyebutkan adanya kam-kam, pendidikan ulang, yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk menekan identitas etnis dan agama Uighur. Aktivis internasional dan negara-negara barat sering mengkritik kebijakan ini, sementara pemerintah Tiongkok membantah tuduhan tersebut dengan menyebutnya sebagai langkah ekstremisme dan separatisme. Kecantikan dan kelebihan wanita di suku Uighur tidak hanya tercermin dari penampilan fisik, tetapi juga dari kekayaan budaya, kepribadian, serta nilai-nilai tradisional yang mereka anut. Wanita Uighur memiliki keunikan dan daya tarik yang sangat khas, baik dari segi fisik, kebudayaan, maupun peran sosial mereka dalam masyarakat. Kecantikan fisik wanita Uighur seringkali dipandang sebagai kombinasi antara fitur Timur Tengah dan Asia Timur, yang memberikan mereka penampilan yang sangat menonjol dan berbeda dari kelompok etnis lainnya. Wanita Uighur umumnya memiliki kulit yang cerah dengan warna kecoklatan, mata yang tajam dan ekspresif, hidung mancung, serta bibir penuh.
Bentuk wajah mereka bisa dikatakan lebih oval atau lonjong, dengan ciri khas Timur Tengah yang terlihat pada bentuk mata dan hidung. Rambut wanita Uighur umumnya hitam dan tebal, seringkali panjang dan terawat, meskipun beberapa dari mereka juga memiliki rambut berwarna coklat atau bahkan pirang, terutama pada generasi yang lebih muda atau mereka yang memiliki keturunan campuran. Secara umum, wanita Uighur memiliki postur tubuh yang elegan dan proporsional. Meskipun mereka dikenal memiliki tubuh yang berisi, mereka tetap mempertahankan tubuh yang sehat dan bugar melalui kegiatan sehari-hari yang aktif, seperti memasak, berkebun, atau bekerja di ladang. Selain penampilan fisik, wanita Uighur juga dikenal karena kecantikan mereka yang tercermin dari cara mereka menjaga dan menerapkan tradisi budaya yang telah ada selama berabad-abad. Wanita Uighur sangat bangga dengan pakaian tradisional mereka, yang meliputi gaun panjang yang disebut kamis, dengan warna-warna cerah dan ornamen-ornamen rumit. Mereka juga mengenakan kerudung atau penutup kepala yang indah, yang sering dihiasi dengan perhiasan khas atau ornamen bordir yang memperindah tampilan mereka. Di beberapa daerah, wanita Uighur juga memiliki tradisi untuk menggunakan tato wajah atau tubuh sebagai bagian dari penampilan mereka. Meskipun ini bukan tradisi yang berlaku di semua kalangan, tato sering digunakan sebagai simbol budaya atau identitas sosial. Wanita Uighur juga terkenal dengan penggunaan perhiasan yang sangat indah dan beragam, seperti cincin, kalung, gelang, dan anting-anting yang terbuat dari logam, batu mulia, atau kaca berwarna cerah. Perhiasan ini tidak hanya berfungsi sebagai aksesori tetapi juga sebagai simbol status sosial dan identitas etnis. Selain kecantikan fisik dan tradisional, wanita Uighur juga dikenal memiliki sejumlah kualitas kepribadian yang mencerminkan kekuatan, kelembutan, dan kebijaksanaan. Mereka memainkan peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Wanita Uighur sangat dihormati dalam keluarga sebagai pengasuh dan pengelola rumah tangga. Mereka menjaga keharmonisan dalam keluarga dan berperan penting dalam pendidikan anak-anak serta penerusan budaya dan nilai-nilai keluarga. Walaupun mereka cenderung memegang peran tradisional dalam keluarga, banyak wanita Uighur yang mandiri dan berdaya saing. Mereka terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pertanian, kerajinan tangan, hingga pendidikan, dan bahkan berperan dalam bidang politik atau sosial di masyarakat. Banyak wanita Uighur yang turut aktif dalam organisasi-organisasi sosial, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan komunitas mereka. Mereka sering menjadi pemimpin dalam keluarga atau masyarakat, memberikan arahan dan dukungan kepada orang lain. Wanita Uighur dikenal dengan keramahan dan sikap ramah mereka terhadap orang lain. Mereka sangat menghargai tamu dan memiliki tradisi menyambut dengan penuh hormat. Tamu di rumah wanita Uighur sering disambut dengan makanan lezat dan keramahan yang hangat. Wanita Uighur juga dikenal karena keterampilan seni dan kerajinan tangan yang mereka miliki, yang seringkali menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Suku Uighur adalah kelompok etnis yang berasal dari wilayah Asia Tengah, khususnya daerah Xinjiang di Tiongkok. Mereka memiliki sejarah panjang dan kaya, yang telah berkembang selama ribuan tahun. Asal-usul suku Uighur dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban dan kerajaan besar. Nama Uighur berasal dari sebuah kerajaan kuno yang dikenal sebagai Kerajaan Uighur yang berdiri pada abad ke-8 di kawasan yang kini dikenal sebagai Mongolia dan bagian utara Tiongkok. Nama ini pertama kali muncul dalam catatan sejarah sekitar abad ke-6, namun rakyat Uighur sendiri sudah ada jauh sebelum kerajaan ini terbentuk. Pada mulanya, orang-orang yang kita kenal sebagai Uighur adalah bagian dari kelompok suku nomaden yang mendiami kawasan Asia Tengah. Nama Uighur mungkin berasal dari kata yang berarti kesatuan atau persatuan dalam bahasa Turki. Ini mencerminkan semangat kelompok tersebut dalam membangun aliansi dan persatuan dengan suku-suku lainnya di kawasan tersebut. Suku Uighur memiliki akar yang dalam dalam sejarah bangsa Turki. Pada abad ke-6, suku-suku Turkik yang lebih besar membentuk kekaisaran yang dikenal sebagai Kekaisaran Turki. Seiring waktu,
Kelompok-kelompok yang lebih kecil, termasuk kelompok Uighur, berkembang dan membentuk kerajaan-kerajaan mereka sendiri. Pada abad ke-8, suku Uighur mendirikan kerajaan Uighur yang terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Mongolia. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah Asia Tengah karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dan Barat. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari kerajaan ini, orang Uighur pertama kali memeluk agama Manikeisme dan Buddha, tetapi sekitar abad ke-10, mereka mengadopsi Islam setelah pengaruh dari pedagang-pedagang Muslim yang datang melalui jalur sutra. Agama Islam kemudian menjadi agama mayoritas di kalangan orang Uighur, yang tetap mereka anut hingga sekarang. Beberapa dari orang Uighur menetap di Turki, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kirgistan. Namun, kelompok terbesar dari mereka tetap berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Xinjiang, Tiongkok. Uighur menjadi bagian dari kerajaan besar lainnya di Asia Tengah. Salah satunya adalah Kerajaan Karahanid pada abad ke-10, yang merupakan salah satu kerajaan Turki pertama yang mengadopsi Islam. Kerajaan ini berperan penting dalam menyebarkan budaya dan agama Islam di kawasan tersebut. Pada abad ke-13, wilayah yang dihuni oleh orang Uighur menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Orang Uighur berperan dalam pemerintahan dan administrasi Kekaisaran Mongol. Seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan hubungan yang erat dengan bangsa Mongol, serta dengan pedagang dan pengelana dari Timur Tengah. Meskipun orang Uighur sudah lama tinggal di wilayah Asia Tengah, wilayah yang kini dikenal sebagai Xinjiang atau Turkistan Timur adalah rumah utama mereka sejak beberapa abad yang lalu. Xinjiang adalah sebuah kawasan yang terletak di barat Laut Tiongkok dan memiliki akses penting melalui jalur sutra. Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai persimpangan jalur perdagangan antara Timur dan Barat. Orang Uighur mulai menetap di sini pada abad ke-9 dan 10, meskipun mereka tidak sepenuhnya menguasai wilayah tersebut sampai setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar lainnya di kawasan ini. Pada abad ke-18, wilayah Xinjiang menjadi bagian dari dinasti Qing setelah melalui serangkaian konflik. Tiongkok mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut dan mulai menetap di sana dengan membawa etnis Han untuk memperkuat pengaruh mereka. Walaupun demikian, orang Uighur tetap mempertahankan identitas dan kebudayaan mereka, meskipun di bawah pengaruh Tiongkok.